di Palestina. Itu ya tempat yang Arafat tuh. Yang dalam surah itu diabadikan. Subhanalladzi asra bi'abdi. Bagaimana maksud Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Siapa itu hambanya? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada kategori bi'abdi. Di dalam tafsir, mufassirin menjelaskan bi'abdi ini dijelaskan zahiran wa batinan. Jadi abdi ini hamba, berarti kalau dikategorikan manusia, hamba itu maka masuk di dalamnya ada badan dan ruh. Maka ditafsirkan, maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu karena prosesnya adalah ruh dan titiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada juga yang menerjemahkan cuma lahirnya saja, yaitu cuma ruhnya saja yang lain. Tetapi jumhur ulama yang menjelaskan yang betul adalah fisik dan ruhnya. Mi'raj, bagaimana naik ke atas? Seperti halnya kita kalau jalan-jalan jauh, Pak, pergian jauh. Kalau kita ke Sumatera, kita ke Medan, kita ke Bekasi, kita ke Jakarta, kita ke luar negeri. Kira-kira kalau kita pergian jauh, bawa oleh-olehnya, Pak? Bawa oleh-olehnya, Pak? Bawa itu oleh-oleh. Buat siapa oleh-oleh? Buat keluarga kita, buat tetangga kita, ya. Nabi Muhammad juga sama, Bapak. Bagaimana? Setelah pergian jauh, Nabi Muhammad mendapatkan perintah wajib, mendapatkan oleh-oleh, yaitu sholat sehari semalam awalnya 50 waktu menjadi berapa waktu, Pak? Jadi berapa? 5 waktu. Yaitu perjuangan yang bisa kita lihat. Melalui pertemuan bagaimana Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya dan seterusnya. Sampai Nabi Ibrahim, sampai ketemu Nabi Musa juga. Ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi Bapak Ibu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dapat perintah 50 rakaat. Kata Nabi Musa, dapat apaan perintahnya? 50 enggak. Balik lagi tolong. Saya jadi perintah umat saya Bani Israel yang gede. Kagak puas. Udah balik. Yang akhirnya balik lagi. Akhirnya jadi 5 waktu. Tapi ingat, Bapak Ibu dengar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Sahih Bukhari dijelaskan, orang yang sholat sehari semalam 5 waktu itu, umat Nabi Muhammad itu sama saja. Sholatnya itu 50 waktu. Itu dijelaskan oleh Imam Anas bin Malik dalam kitab Sahih Bukhari. Bahkan Allah menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 60, "Man jaa'a bil hasanati falahu ajru amsalha." Barang siapa melaksanakan amal kebajikan, maka Allah akan ganjarkan 10 kali lipat. Termasuk juga dalam ibadah saleh, yaitu dengan melaksanakan salat 5 waktu. 1 dikali 10 berapa? 10. Kalau dalam 1 hari kita sholat 5 waktu, 5 kali 10 berapa jadinya? Jadi 50. Berarti Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya bahwa oleh-oleh tadi itu, yaitu tak lain adalah sama saja ganjarannya 50 waktu. Syaratnya satu, Pak, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat, Pak? Karena potongan kita ini diciptakan oleh Allah, ini potongan ibadah. Sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, sholat kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, apa buktinya potongan kita sudah cetak oleh Allah, potongan ibadah? Nih, saya buktikan, Pak. Mohon maaf, saya ke depan, biar kelihatan dikit ya. Biar kelihatan gantengnya, Pak. Ini mohon maaf ya, jadi ada ini ya. Ini coba kita lihat potongan manusia, anak potongan ibadah. Kenapa tangan kanan kita, tangan kiri kita, bisanya ke atas, Pak, nggak bisa ke bawah, bawah sebentar nih. Apa maksudnya? Ternyata ini untuk takbir, Pak. Allahu Akbar.
Allah Maha besar, Allah Maha ageng. Yang lainnya kecil. Istri kecil. Kecil apa gede, Pak? Rumah kecil, semua kecil. Yang besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Udah langsung kan gitu kan. Coba kalau kita ruku. Kenapa badan kita ini perut kita tidak tulangnya, Pak? Oh, rupanya untuk kepentingan untuk ruku, Pak. Saat kita ruku, enak kita ruku. Allahu Akbar. Coba kalau seandainya ini tulang, Pak, bunyi berotak. Tulangnya ya, pada rontok ini. Karena memang sudah diciptakan oleh Allah untuk ruku. Tuh, Masya Allah. Terus kenapa ini, Pak, kaki kita berbeda dengan tangan? Kalau tangan itu bisa seperti ini, kaki kita cuma bisa ke belakang, jangan ke depan. Bisa ke depan, Pak? Wah, otek itu namanya. Otek, tahu nggak otek? Itu bahasa Jerman, Pak. Jadi udah nggak bisa ini, ke atas lagi gitu kan? Udah nggak ada di luar rel gitu kan? Kalau bahasa kereta mah. Rupanya juga untuk kepentingan untuk sholat, Pak, kita untuk sujud nih, Pak. Nah, terus kenapa pantat kita ini tidak tulangnya, Pak? Tahu sebabnya? Buat sujud, biar nggak sujud, biar nggak pegel. Coba kalau tadi tulang semuanya, pegel nggak, Pak? Oke, ada nggak? Wah, pegel itu kan, itu kok, Pak, Masya Allah. Kemudian bagaimana, Pak? Kenapa leher kita, alat kita cuma bisa mentok sampai sini doang? Sampai belakang bisa nggak? Wah, susah itu, kecuali manusia apa itu? Nah, kan? Untuk kepentingan salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Masya Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan pernikahan, apa sebetulnya yang kita tarik? Dari peristiwa sholat, Allah memintakan Nabi Muhammad untuk sholat. Umatnya juga sholat. Yang membedakan orang kafir, yang membedakan orang Quraisy, yang membedakan orang Zid adalah mereka tidak mengerjakan sholat, Pak. Kalau ada di antara kita yang tidak sholat, berarti apa, Pak? Begitu aja, Pak. Karena membedakan dia itu Islam, bukan Islam batin saja ya, adalah sholat. Karena kenapa dengan sholat hati kita akan menjadi tenang? Betapa banyak orang yang tenang jiwanya karena dengan sholat. Bahkan dengan sholat, dengan ikhlas, dengan memahami artinya, insya Allah akan tenang jiwa kita. Allah memerintahkan kita yang sudah berkeluarga atau pengantin yang baru berkeluarga harus memperhatikan istrinya apakah sudah sholat atau tidak. Diperintahkan. Anaknya juga sama. Dalam surah ayat 130 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati, dan perintahkanlah keluargamu. Siapa keluargamu itu? Istri-istrimu, anak-anakmu. Ditolak dengan sholat. Wastabir alaiha, dan ingat, Pak, kata Allah berfirman tadi, harus bersabar kita. Kalau kita pengen anak kita rajin sholat, Bapak rajin sholat gitu. Harus mencontohkan, Bapak memberikan suri teladan, memberikan contoh. Kalau Bapak pengen anak Bapak rajin baca Quran, Bapak juga rajin baca Quran untuk sholat. Ada karikatur, Pak. Namanya Usok. Wah, itu rupanya bapak punya ya. Dia itu lagi bincang-bincang dengan ibunya. Nah, ibunya berkata, jawab, sholatlah kau, jawab. Oh, kata Usok jawab, awak tak pandai, Bu, kata gitu kan. Oh, kata dia, saya tidak pandai untuk sholat, gitu kan. Kata ibunya, ikutilah apa kata bapak kau, kan. Rupanya dia ngikut. Ya kan, rupanya bapaknya lagi sholat. Sholatnya kebetulan di atas bambu. Rumah yang di atas itu kan biasanya ada gubuk ya, Pak ya. Tahu ada bambu yang bolong-bolong gitu. Nah, sholatnya di situ. Bapaknya lagi sholat baru. Allahu Akbar.
Kebetulan lagi waktu mau sujud, untuk ikut kan. Allahu Akbar. Kebetulan hidungnya panjang. Udah panjang, kecemot, kejepit. Karena kejepit, artinya apa? Kesakitan, mengadu. Aduh, rupanya Ucok ingat Pak Kiai. Apa kata perintahnya apa? Perintahnya gimana? Ibu tadi ikutlah apa kata bapak kau. Oh, karena di suaranya bagusan, dia bilang apa? Bapaknya bilang aduh, dia bilang apa? Aduh. Orang bangga datang pakai gabah gitu kan. Nah, akhirnya apa? Anak-anak yang mendengar adu, akhirnya dia nengok. Nah, kamu sakit juga ya? Akhirnya kira-kira batal ya sholat nih? Pak, batal nggak? Batal. Bapaknya juga nggak paham sholatnya kan? Nah, ini makanya memberikan teladan yang baik, Pak. Karena kenapa? Sholat itu as-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Aman aku mahal aku masjid. Oman taroka aku hadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, melaksanakan sholat, berarti dia telah menegakkan sholatnya, agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah menghancurkan agamanya. Cuma KTP-nya aja yang masih Islam dulu. Betul atau enggak itu? Makanya Pak, yang boleh dikategorikan tadi, mudah-mudahan kita insaf Pak. Yang tadinya sholatnya kita masih bolong-bolong, masih kadang ada yang ketiduran itu kan. Mudah-mudahan dalam rangka Isra Mi'raj ini kita tingkatkan mahabbah kita untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih kesempatan waktu. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting tadi Pak. Orang tua memberikan teladan atau memberikan suri teladan yang baik. Sehingga anaknya dididik ilmu yang agama yang betul. Sehingga ada Pak, cerita tentang sholat nih Pak. Ada anak pemuda, kebetulan dia lagi kuliah di salah satu perguruan tinggi. Dia ngontrak gitu lah Pak. Kira-kira satu petak, kalau tak tahu Pak. Satu kamar gitu kan. Pas ngontrak satu kamar, dia lagi habis masak ikan, nasi. Kemudian pas maghrib dia sholat dulu Pak. Pas waktu mau sholat, dia lupa nutup jendela. Rupanya ada kucing naik ke lompat, gubrak aja ke meja tempat dia makan. Dia lagi sholat gitu kan. Lagi sholat, dia ingat pokoknya suratul Ikhlas itu lebih dahsyat dibanding surah Al-Fatihah. Pas dia lompat kucing itu, dia baca ada kan, udah takbir tadi kan, kucing lagi mau makan kan, dipelototin tuh kucing itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Wahil maghdubi alaihim sampai balas soalin. Kucingnya enak lagi makan gitu kan. Rupanya dia ingat kata gurunya. Ada ajian yang dahsyat. Lebih hebat. Ajian pamungkas. Apa itu? Suratul Ikhlas. Tahu suratul Ikhlas Pak ya? Baca dulu. Ya baca dulu udah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Oh sama. Kira-kira kucingnya kabur gak itu? Kabur kan itu? Jangankan baik itu kucing ya, bapak kaget ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebetulnya pendidikan, tetapi kadang-kadang ada juga yang salah paham ya. Maka yang sangat penting adalah warga harus membentengi anak yang sangat luar biasa dengan sebaik-baiknya. Bagaimana konsep pernikahan? Kita sekarang baru episode pernikahan. Tadi Isra Mi'raj sedikit ya, Pak ya. Tidak usah banyak-banyak. Tadi kan janjinya kan 2 tahun lama, cukup ya. Paling yang 2 betul ya. Tentang pernikahan, Pak. Bagaimana Islam memandang tentang pernikahan? Sungguh, subhanallah, walhamdulillah. Dengan adanya pernikahan yang awalnya tidak melalui pernikahan dari halal haram jadi halal ya. Dengan melalui akdun nikah. Alhamdulillah itu pernikahannya sangat luar biasa. Ada tidak gonta ganti pasangan. Pertama penyakit. Coba kita lihat banyak orang Pak sudah berkeluarga gonta ganti pasangan. Akhirnya judulnya apa? Penyakit.
Allah menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang beriman itu beruntung ada kenapa? Menjaga kemaluannya, yaitu hanya untuk istrinya saja, bukan untuk orang yang lain. Banyak kelir-kelir itu kan. Naudzubillah. Masih dalam pernikahan sungguh luar biasa. Makanya Islam menganjurkan bagi mereka pemuda-pemudi yang sudah cukup untuk menikah, maka nikah dengan segera. Sabda Rasulullah, ya masyarakat sahabat, hai pemuda-pemuda, manistata'a minkumul ba'a, barang siapa yang sudah mampu, ba'a itu baik secara materi, mental, palnya terdahulu, maka segera menikah. Fa'innahu aghaddu lil basar, karena apa namanya? Pokoknya intinya biar supaya kita tidak berzina, berlimbatan waktu dan limbatan. Jadi pada dasarnya adalah pada prinsipnya Islam sangat luar biasa, Pak. Oleh karena yang pernikahan yang dilakukan konsep Islam adalah litasqunu ilaiha. Apa itu artinya? Litasqunu ilaiha itu adalah sakat. Sakat itu rumah diam ya. Litasqunu diam, maka diterjemahkan artinya tentram. Orang yang nikah di dalam Islam, maka kita kategorikan sakinah. Ketika ada masalah, maka istrilah yang memberikan solusinya. Istri yang memberikan pemecahan atas masalah yang kita hadapi. Istri yang menghibur. Ketika kita risau, ada yang menghibur. Betul nggak itu, Pak? Itu yang dikatakan oleh Islam. Litasqunu ilaiha. Dalam surah Ar-Rum ayat 21. Bapak Ibu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya model ibu rumah tangga, model rumah tangga ini ada dua, bukan hanya untuk pengantin baru saja, Pak. Pengantin lama juga kita harus tahu. Model rumah tangga itu ada dua. Yang pertama baiti nari, yang kedua baiti jannati. Apa itu baiti nari? Baiti nari adalah rumahku, adalah nerakaku. Nah, dulu bagaimana model baiti nari? Rumahku adalah nerakaku. Ini naudzubillah, Pak. Yang pertama adalah konsepnya itu kuburan. Tahu, Pak, pernah lihat kuburan, Pak? Kuburan apa? Yang ibaratnya di kuburan itu. Angker ya. Pada diem-dieman. Nah, sama aja. Orang sudah berumah tangga, tidak pernah ngobrol-ngobrol, tidak pernah bincang-bincang, tidak pernah komunikasi. Ibarat kuburan. Diem-diem aja. Kalau ada masalah, akhirnya terjadi kok ini berantem. Akhirnya timbul perceraian. Nah, bila itu kategori baitinari. Ada masalah dilema jadi. Lama-lama air jadi gunung, airnya jadi pecah. Seperti bitung, Pak ya. Bitung itu awalnya kecil, lama-lama jadi besar ya. Jadi meletus gitu. Makanya kategori ada. Bitung itu ada dua, Pak. Bitung kecil mengeluarkan nanas, bitung besar mengeluarkan bocah. Betul, Pak? Nah, tadi kembali, baitinari adalah model kuburan. Yang kedua, modelnya ring tinju. Ini yang lebih repot ini, Pak. Baitinari. Rumah tanggaku adalah nerakaku. Ring tinju. Tahu ring tinju, Pak? Itu kalau dulu Mike Tyson ya. Holyfield. Wah, itu gimana posisinya? Mike Tyson ada di ring sana, di ring sini kan. Begitu juga sama. Dalam rumah tangga tidak pernah akur. Istrinya tidur di kamar, lakinya tidurnya di depan. Ada begitu? Udah gitu, udah ketemu, bukan kasih sayang, berantem pukul-pukulan, benjol-benjolan. Akhirnya banyak tergantung tuh, apa tuh? Manohara dong. Model-model ya. Jadi nanti berantem, karena berantem tidak ada terjadi saling mengerti. Karena pernikahan yang sangat penting adalah saling mengerti, saling memahami, Bapak. Oleh karenanya dari tinju itu sangat parah. Yang lebih parah lagi, satu lagi adalah model baitinari adalah model pasar. Tahu pasar, Pak? Pasar itu ada simbol, ada penjual, ada pembeli. Apa itu simbolnya? Ada penjual dan pembeli. Berteriak-teriakan, ayo Pak, mari, beli. Pada berisik semuanya ya. Itu sudah sama, tidak pernah harmonis. Berantem terus kedatangan. Berantem antar pedagang atau apa. Maka yang sangat penting adalah bagi kita yang mengarungi rumah tangga,
Atau mungkin nanti calon-calon yang ingin mengarungi rumah tangga bahtera baru. Maka kita harus memperhatikan yang sangat terakhir adalah baiti jannati. Ini yang sangat diidolakan. Rumah tanggaku adalah surgaku. Amin ya rabbal alamin. Modelnya seperti apa baiti jannati? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya yang pertama adalah model masjid. Kita tahu model masjid, Pak. Sering kita ke masjid ya, alhamdulillah. Di situ ada simbol imam, ada simbol makmum. Suami dia menjadi imam. Makmum siapa makmum? Istri, anak itu jadi makmum. Dalam konsep masjid ini, jangan mentang-mentang kita sebagai pemimpin kita berlaku sewenang-wenangnya. Ketika salah, ada yang mengingatkan istri, ada yang mengingatkan makmum yang lainnya. Ini konsep berumah tangga yang baik. Model yang berikutnya, baiti jannati, yang terakhir adalah model sekolahan. Model sekolahan itu gimana Pak model sekolahan? Tahu kan kita kan anaknya baru mau di sekolah ini ya, baru masuk udah pada keluar lebih banyak nih Pak. Model sekolahan itu bagaimana? Ternyata model sekolahan ini Pak, itu ada guru, ada murid. Maka orang tua tadi harus mengajarkan anaknya, mengajarkan istrinya. Suami mengajarkan istrinya untuk sholat. Kalau tidak sholat diajarkan, diingatkan. Tapi ingat, wassobir, bersabarlah kita. Saat kita mengajarkan mereka ilmu, kita mengajarkan mereka untuk sholat. Karena kenapa? Sabar itu disayang Tuhan. Sabar itu disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sabar insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal. Ada cerita Pak, seorang suami istri, ingat dia, kata ustadznya, orang yang sabar itu insya Allah masuk surga. Rupanya lagi pagi-pagi suaminya lagi tiduran, istrinya baru mandi. Udah mandi ngaca lagi kan, ngaca kebetulan di depan itu cermin lagi ngaca ya. Dia ingat kata gurunya, kata suaminya gini, wah, Neng, akan bersyukur banget punya istri kayak Neng, cantik banget. Istrinya jawab begini Pak, Bang, iya Bang, pokoknya sabar Bang. Orang yang bersabar dan orang yang bertegur insya Allah masuk surga Bang. Amin, kata gitu kan? Ya, saya abang bersabar, ya, saya bersyukur banget. Kata gitu, tadi ngomong gitu kan, suaminya bilang saya bersyukur banget punya istri kayak Neng, cantik banget. Iya Bang, saya kalau tadi abang bersyukur, ya kan, kalau saya sabar banget punya suami kayak abang, jelek banget. Jadi bersyukurnya apa? Kalau bersyukurnya dia itu cantik, kalau sabarnya apa? Punya suami jelek banget ya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mendidik anak itu sangat luar biasa. Maka sudah sepatutnya lah orang tua itu memberikan pendidikan yang luar biasa. Pendidikan orang tua, termasuk suami istri pengantin baru, maka saat dia mencetak anak itu harus melalui petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Melalui pendidikan yang baik. Sebagaimana Dr. Taufik Urwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad, dia jelaskan cara mendidik anak itu ada dua. Yang pertama sebelum dia dilahirkan, yang kedua setelah dilahirkan. Yang kategorinya adalah qabla wiladah, kemudian ba'da wiladah. Apa yang dimaksud dengan qabla wiladah? Sebelum dilahirkan. Oh ternyata sebelum dilahirkan bagaimana proses penciptaan, lagi berhubungan, didoakan, jangan belajar doa kan? Ada doanya nggak itu untuk berhubungan Pak? Ada senantiasa setan tidak campur tangan saat kita ingin mencetak anak yang saleh. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa pagi, siang dan malam, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah pada saya anak yang saleh. Ternyata susah Pak.
untuk mencetak anak yang soleh itu luar biasa dari awal pas pencetakannya, pas kita makan, mencari makan itu harus yang halal. Kalau tidak halal maka jadi haram. Boro-boro, bahasanya itu kan bahasa orang Bekasi, boro-boro. Anak itu menjadi anak yang soleh, bisa jadi anak yang kurang aja. Anak yang menjadi yang sangat barangkali melawan orang tua. Naudzubillah. Kemudian bagaimana saat dia hamil, sering dibacakan, baca Quran, sholawat, ini mulai orang kita mama. Nyanyinya apa? Lagunya lagu sekarang itu kan. Lagunya apa? Tak gendong kemana-mana. Ya. Batu murid ya. Masih untung pakai tak gendong. Kadang-kadang apa? Nyanyinya lagu ini, lagu duda bercanda itu. Baru sekarang, oh aku rasakan, la tak punya suami, rasanya kesepian. Lah kasihan bayi pak yang dalam perut. Dia beringsakan, karena dia beringsakan, ada kan ngutuk juga. Kasihan di rumah katanya. Kalau kenapa nyanyinya begitu kan? Coba deh selawat. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habillah. Enak kan itu Pak? Didoain. Bahkan kalau ulama kita dulu Pak ya, pas 7 bulan itu berbacain apa tuh? Surah Yusuf dan surah Maryam. Agar nanti akan didoakan. Seperti wataknya Siti Maryam dan Nabi Yusuf yang ganteng. Saudara yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bagaimana saat lahir? Saat lahir diazankan, ditakbirkan, tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan Allahu Akbar. Allah Maha diikomatkan juga sama. Dikenalkan yang lain, tidak ada bahasa-bahasa yang lain. Nah kemudian apalagi Bapak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih nama. Ini nama jangan sembarangan Pak. Jangan sampai kata orang-orang apa itu, apalah itu sebuah nama, itu salah itu. Karena ternyata nama itu berpengaruh. Dengan nama bisa dia menjadi kerja sesuai dengan namanya. Seperti halnya nama Marijan. Pernah dengar nama Marijan Pak? Pak? Bu? Marijan pernah dengar nggak? Pernah Marijan? Apaan? Sirop. Orang yang penunggu Gunung Merapi gitu. Nah, rupanya Marijan itu berasal dari Al-Quran. Tanya tuh Pak Kiai. Apa buktinya? Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah ciptakan jin itu dari Marijan. Apa itu Marijan? Bola api, nyala api, pakai wajan. Bapak aja terjadi Gunung Merapi. Ini nama adalah asalan, ditambah ya. Pokoknya nama dari Al-Quran aja dah. Namanya apa? Namanya Rojiman. Tuh orang Jawa tuh ada Cina, orang Jawa ada nggak? Ya ada ya, karena ada Rojiman ada kan ya. Nama Rojiman, padahal dia tidak tahu asal katanya. A'udzubillahi minasyaitonir. Apa artinya Rojim? Terkutuk. Makanya anaknya nggak pernah berbakti sama orang tua tuh. Karena namanya siapa? Rojiman. Kalau gitu gantilah. Ntar nama anak saya jangan Rojiman, Rojiku di situ bermasalah. Karena kalian apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka mati ya tuh anaknya. Kalau nggak podokin pesantren balik lagi. Kalau gitu nanti kembali. Nama yang baik nih kalau sudah ada lah ya. Namanya bagus ya. Ada yang namanya Ayu. Ya harapannya jadi bagus kan. Rokmini, nama Rokmini. Gimana lagi jilbab? Ini anaknya soleh kan. Tapi Rokmini ya udah pegang pakai jilbab. Coba tuh kita lihat. Nama dari surah Al-Fatihah itu banyak Pak, coba. Nama kita baca surah Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh, di surah Al-Fatihah itu banyak tuh. Kita bisa pada amin ada ya. Ada anaknya mana amin ya. Nah, dalam surah Al-Fatihah itu bisa kita lihat tuh, Pak. Alhamdulillah ada lafaz Allah. Lahir anak pertama. Karena Allah ditambahin jadi Abdul. Lahir anak pertama jadi namanya Abdullah. Lahir anak kedua ada lafaz Ar-Rahman jadi namanya siapa? Abdurrahman. Lahir lagi Isra anak ketiga namanya siapa? Abdurrahim. Kita ada lafaz Malik terus lagi anak keempat namanya siapa? Abdul. Itu kalau manggil enak, Pak. Langsung rampung, nggak satu-satu, Pak. Abdullah Qadir, nggak seperti itu, Pak. Abdul Rahman Qadir, Abdul Rahim Qadir, Abdul Malik Qadir, langsung aja, rampung. Wahai anak-anakku semuanya, saya Qadir Al-Fatihah. Karena diambil dari yang Al-Fatihah. Jadi intinya bahwa kalau ngasih nama yang benar, Pak ya. Karena nama adalah salah satu agar senantiasa anaknya itu menjadi baik. Zain adalah perhiasan. Ustaz Turmudi, mudah-mudahan ada karya itu Al-Muhaddisin, Al-Imam Al-Turmudi dalam hadis, ya kan? Dalam ya itu ada. Mudah-mudahan kan ada simbol. Ada namanya Saddam Hussein, mudah-mudahan anaknya. Ada yang Imam An-Nawawi, ada seterusnya. Itu harapannya apa? Anak kita menjadi anak yang soleh. Karena kenapa? Anak yang soleh itu sangat luar biasa, Pak. Tapi ingat, untuk menjadi anak yang soleh mendidik sangat luar biasa, Pak. Sangat berat. Yang pertama adalah aliman bihi. Apa itu dimaksud dengan aliman bihi? Kita harus didik anak kita dengan ilmu agama, Pak. Dengan madrasah diniyah. Boleh anak kita disekolahkan di SD, tapi jangan lupa di madrasah diniyah kita bentengi agama. Sebab kenapa? Sekarang banyak ajaran yang sesat, Pak. Banyak ajaran sesat, Pak. Di TV banyak ajaran sesat. Banyak orang yang mengaku menjadi nabi, maka benjol. Ya belum lama ini ada kan yang ditangkap polisi. Siapa itu? Ahmad Musodik ketika ditangkap diwawancarain. Pas diwawancarain dia megang ini minuman Tokarifet. Ketahuan berarti nabi kekurangan ion. Kalau tidak dibentengi anak kita akidah, maka mereka akan ikut ajaran sesat. Yang belum lama ini juga kita bisa lihat ada orang yang mengaku malaikat Jibril. Untung saya bilang dia ngakunya malaikat Jibril. Coba malaikat Israil. Kalau dia ngaku menjadi malaikat Israel, nanti ada pengumuman dari Kapolda. Berhubung malaikat Israel ditangkap polisi, maka pencabutan nyawa ditunda. Begitu Pak Kiai ya. Tapi akidah kita yakin tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Malaikat tidak ada lagi. Yang kita yakini adalah malaikat yang telah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih parah lagi tentang masalah sholat ini. Maka anak kita bentengi ajaran agama sangat penting. Masalah sholat yang belum lama ini mantan petinju. Karena tahu orang Indonesia nggak pada bisa bahasa Arab. Udah bapak, ibu-ibu, kalau sholat nggak usah pakai bahasa Arab. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia aja. Kan repot ya kan? Kalau jadi imam repot di masjid tuh. Yang jadi imam orang Betawi. Dibilang apa? Karena diganti bahasa Indonesia jadi Tuhan gede banget.
Di belakang ada orang Minang, Tuhan dan Gadang. Ya. Ada orang Sunda lain lagi kan. Allah, apa namanya? Nun Ageng ya. Anu Ageng atau apa? Begitu. Yang lebih repotnya lagi, Bapak baca suratul Ikhlas. Baca Qul-Huwallah. Gimana? Pakai bahasa Indonesia. Pas dia baca, jadi imam, repot itu. Katakan, Tuhan itu satu. Tuhan tiada bersalah dan diperanakan. Akhirnya dia, imamnya bilang apa? La ilaha illallah. Karena imamnya begitu, makmumnya belakang ikuti nyambut loh. Iya ada Tuhan selain Allah. Nenek-nenek bingung di belakang itu. Dia bilang ayah wae. Tuh. Karena kenapa anaknya tidak dibentengi agama, belum lagi pergaulan bebas. Tuh pergaulan bebas alhamdulillah Pak, kita harus bentengi. Walaupun anak kita didik agama, kita harus perhatikan. Bagaimana pergaulannya sekarang sudah banyak pergaulan sangat luar biasa Pak. Kalau tidak dibentengi anak kita dengan benteng akidah yang sangat baik. Tapi kalau dibentengi akidah, insya Allah anak kita akan selamat. Amin ya Rabbal. Kata orang Betawi Pak, kata orang Jakarta, makan es cendol nggak pakai kelapa Pak. Anak bocah cendol nggak ada kelapanya Pak. Tahu artinya Pak? Jadi dia itu nikah, kagak nikah udah pecendol mulutnya kan? Nah dulu, karena kenapa pergaulan bebas? Belum lagi orang Arab punya pantun juga orang Arab itu. Nggak mau kalah sama orang Indonesia. Dia pakai pantun apa ya? Yasin, Tabarok. Baru kemarin dilihatin, pakainya buat orang. Nah untuk ada yang seperti itu Pak. Kenapa bentengi agama? Bentengi akidah, jangan lupa dikasih semangat. Diperhatikan anaknya. Kalau anaknya ingin sayang sama orang tua, berikan kasih sayang terhadap anak kita. Kalau kita pengen anak kita menghormati kita berikan kasih sayang, kita berikan pengertian, maka anak kita akan memberikan pengertian untuk kita. Apa yang dibutuhkan anak kita? Kalau kita tidak ingin dicubit, jangan mencubit Pak. Kalau kita sangat memperhatikan anak kita pun akan memperhatikan kita. Betul banget Pak. Cok, gali cok, galaga cok, cok. Nah, cok lah ya. Cok, gali cok, galaga cok, cok. Nah, kalau kita sebagai orang tua tadi pengen anak kita anak yang soleh, kita harus soleh terlebih dahulu. Orangnya rajin baca Quran, anaknya insya Allah rajin baca Quran. Orang tuanya hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, insya Allah anaknya hafal Al-Quran. Itu gila itu ada Pak. Anak kecil usia 8 tahun udah hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Karena kenapa orang tuanya mendidik dari awal. Tapi kalau orang tuanya dia brengsek, anaknya juga lebih brengsek. Makanya ada pantun Pak. Bapaknya kalau anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Tahu nyopet Pak ya? Nah ini kan artinya apa? Didikan orang tua itu sangat penting. Makanya dalam sebuah makalah dijelaskan, Gaifal awakana ibnatuhu. Kalau kita pengen lihat kelakuan itu orang tua, lihat itu kelakuan anaknya. Kalau anaknya biasanya baik hati, biasanya orang tuanya baik nggak itu? Baik, insya. Kalau orang tuanya Pak suka main tebak-tebakan, anaknya main tebak-tebakan nggak tuh? Ikut main tebak-tebakan, pakai segala ditanya lagi. Kenapa air laut rasanya asin? Ada yang tahu Pak, air laut kenapa rasanya asin? Hah? Digarumin ya. Oh iya digarumin. Ada yang bilang, oh itu ciptaan Allah udah kan? Tapi kalau orang mentebak-tebakan ada aja Pak. Kenapa air laut itu asin? Gara-gara ikan lomba-lomba.
Habis dia olahraga lompat-lompat geraknya ke air laut tuh. Yakin katanya. Itu gara-gara apa tuh? Anaknya, gara-gara diajarin sama bapaknya. Tebak-tebakan, akhirnya dia sebarin ke teman-temannya. Pakai tebak-tebakan lagi. Tahu bajai, Pak? Kura-kura tahu? Apa bedanya bajai sama kura-kura? Tahu, Pak? Nah, ada orang dulu juga tahu ya. Ya Pak Kiai ya. Bajai sama kura-kura nggak usah disebutin lah. Tapi orang tebak-tebakan lain, Pak. Karena bapak itu kan tebak-tebakan. Insya Allah anaknya jadi tebak-tebakan. Apa bedanya? Katanya, bajai dengan kura-kura. Bedanya tipis, Pak. Besi kata orang sekarang. Apa besi? Apa besi? Beda tipis. Beda tipis katanya. Apa bedanya? Kalau kura-kura itu beda sakit stop itu. Kalau di stop, kura-kura itu kepalanya masuk ke dalam. Nah itu kura-kura, Pak. Kalau bajai di stop, kepalanya keluar, Pak. Mau kemana, Neng? Itu gara-gara bapaknya suka main tebak-tebakan, anaknya main tebak-tebakan. Kalau bapaknya jago bahasa Inggris, anaknya jago nggak kira-kira bahasa Inggris, Pak? Hah? Jago. Coba tanya tuh teman-teman, santri-santri atau anak teman-teman ini yang masih sekolah, ada nggak yang masih sekolah? Banyak ya. Apa bahasa Inggrisnya setan? Ada yang tahu? Apa? Iblis. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris setan itu apa? Ghost. Nah itu setan. Setan kebakaran gosong. Nah itu akhirnya anaknya bisa paham bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya anjing? Nah anjing apa bahasa Inggrisnya? Teman-teman. Dog ya kan? Anjing kedinginan? Doger deh. Itu gara-gara tadi bapaknya sudah tebak-tebakan, anaknya juga sudah tebak-tebakan. Bapaknya jago bahasa Inggris, anaknya jago bahasa Inggris. Bapaknya jago bahasa Arab, anaknya jago bahasa Arab nggak kayak gitu, Bu? Tadi kita lagi makan ya. Apa bahasa Arabnya makan? Makan apa? Bahasa Arabnya apa? Akala ya pakai ya. Akala makan. Minum. Apa Ibu? Taroba apa tadi Pak? Taroba ya. Nah, kalau gratis majanan. Kalau makan minum gratis, tinggal digabung aja kan. Akala wa taroba majanan. Tapi ada katanya yang lebih baik lagi. Apa? Makan minum gratis yang lebih hebat itu tahlilan 2 bulan. Itu tahlilan 2 bulan itu gratis loh ya. Alhamdulillah. Itu karena anaknya, bapaknya di bahasa Arab, anaknya di bahasa Arab. Tapi saya bingung, Pak. Di Inggris itu, Pak, anak kecil sudah bahasa Inggris, Pak, bisa, Pak. Saya bingung tuh. Di Inggris anak kecil udah bisa bahasa Inggris. Ya kan? Udah awan, ya kan bisa itu. Kalau kita kan di sini kagak, karena sudah diajarin kan. Bapaknya memang orang Inggris gitu kan. Ada juga, Pak. Dibesarkan di Arab, digedekan di Arab, bertahun-tahun di Arab, berpuluh-puluh tahun di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Ada nggak, Pak? Ada onta tuh. Mau bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Agak ya, Dok? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting orang tua adalah pendidikan setelah lahir, setelah menjelang dewasa, diberi pendidikan agama yang baik. Aliman bidini, didik ilmu agama. Karena salah satu tadi benteng akidah. Banyak ini pesantren-pesantren saya lihat di Lebak, di Tikulur, di Mertua itu ada pesantren bagus, alhamdulillah. Sudah turun ngajar di sana itu, di Putra Tungpala, di Sanawiyah ada alianya, atau di pesantren mana saja. Yang sangat penting membentengi akidah yang sangat penting. Betapa dahsyatnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibentengi akidah, mereka kuliah tinggi, S2, S tungtung, S kendor. Tetapi akhirnya mereka ikut ajaran sesat. Kenapa? Akidahnya nggak kuat. Dalam artinya, seperti halnya akidah itu fondasi dalam sebuah bangunan, Pak.
Kalau fondasi bangunan apa saja, kalau fondasinya nggak kuat, kayak kira bangunannya cepat runtuh gitu. Sebagus apapun atasnya, kalau bangunannya fondasinya tidak kuat, maka akan hancur. Maka Rasulullah menjelaskan, al-mu'minul qawi khairul wa habbu ilallah minal mu'minul dha'if. Mukmin yang kuat secara ekonomi, kuat secara akidah, kuat secara politik. Di sini ada tarik tadi Pak Bambang, mana dia Pak Bambang? Ada Pak Bambang? Ada, mana dia Pak Bambang? Oh Pak Bambang ya, mudah-mudahan ya, kita doakan biar jadi pemimpin yang amanah, terutama wakil rakyat. Pak RT ada sini Pak RT? Ada Pak RT? Mana dia Pak RT? Ya Pak RT kita doakan, mudah-mudahan jadi lurah, amin. Di Papua, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat penting tadi. Orang tua harus memperhatikan anak itu aliman bidini, ilmu agama sangat penting. Setelah itu apa? Aliman bi'afri. Setelah kita bentengi ilmu agama, jangan lupa dikasih ilmu yang sedang berkembang sekarang. Ilmu komputer, bukan kompor muter, bukan. Komputer, ilmu teknologi. Ajarkan internet, yaitu agar orang tahu, belajar ilmu-ilmu yang tentunya bukan ajaran yang kitab. Internet di Depok itu artinya ada Pak, Indomie, telur dan rotet gitu. Tapi bukan itu, tetapi ilmu teknologi yang berkembang sekarang. Yang dibutuhkan bahasa Inggris, bahasa Arab anak kita Pak. Kalau kita nggak apa-apa, yang penting anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Banyak loh Bapak Ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya petani, anaknya yang jadi presiden. Banyak nggak gitu? Soeharto bapaknya apa dia? Petani. Yang penting adalah rezekinya halal Pak. Kalau rezekinya halal, insya Allah anak akan semangat. Karena rezeki yang halal mengalir dalam jalur darahnya. Kemudian tumbuh pada anaknya, maka anaknya tumbuh menjadi dewasa, menjadi anak yang bermanfaat. Yang terakhir adalah nafi'an li ummati, menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, bangsa, bahkan menjadi orang tuanya. Sehingga dikategorikan menjadi waladun salih. Sungguh luar biasa Pak Ibu. Kalau kita punya anak yang soleh, saat kita meninggal dunia, amal ibadah kita semua putus Bang. Semuanya putus. Karena kenapa? Kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa lagi sholat, tidak lagi puasa sunnah, sholat Rajab, Sa'ban, Senin, Kamis, tidak bisa lagi baca Quran, tidak bisa lagi membantu saudara, tidak bisa lagi menjenguk saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita. Akhirnya apa? Amal ibadah kita tidak ada. Kecuali idza mata ibnu Adam, dalam riwayat Abu Daud jelaskan, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salatin. Sedekatin jariyah. Yang pertama akan mengalir adalah sedekah jariyah. Maka kita Pak, kalau punya duit jangan sayang-sayang Pak ya. Punya duit berapa kita sedekahkan, insya Allah berkah. Karena dengan sedekah insya Allah akan menjadi berkah. Dengan sedekah yang tadinya barangkali kita kena paku, jadi nggak kena paku Pak. Ada kenapa? Rasulullah yang menjelaskan as-sedekah tudfi'ul bala. Dengan sedekah akan mencegah kita dari mara bahaya. Amin ya rabbal. Bahkan dengan sedekah jariyah kita bangun masjid. Selama masjid itu masih ada, maka insya Allah amal jariyah kita akan mengalir sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Au ilmin yuntafawi, atau ilmu kita bermanfaat, kita ajarkan murid-murid kita ngaji, kemudian dia mengajarkan kita sudah meninggal dunia, ilmu kita mengalir. Kita tidak akan mungkin mengenal sosok sekali Imam An-Nawawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Imam Az-Zabi dan sebagainya, kalau tidak melalui karya-karyanya, ilmu yang bermanfaat, sehingga kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya mengalir. Karena dia mengajarkan lagi kepada muridnya. Bahkan dia bagaimana orang mengaji, dia mendoakan gurunya kan, agar gurunya itu diberikan kuncuran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Yang terakhir adalah awaladin soleh, anak yang soleh Pak, yang tadi. Karena dengan anak yang soleh itu sangat luar biasa. Bagaimana Luqmanul Hakim dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan dengan kocok orang tua yang luar biasa. Dia memberikan wasiat kepada anaknya, bukan masalah dia meninggalkan harta Pak, tetapi adalah masalah akidah, masalah ibadah. Di antaranya wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu. Dan ingatlah saudara-saudara Allah, ketika Allah memberi pengajaran, yaitu melalui Luqmanul Hakim yang memberi pengajaran terhadap anaknya, wa huwa ya'idu ya bunayya, dia mengungkapkan kata-kata yang sangat bijak. Ya bunayya, wahai anakku. Kita pernah nggak nyebut wahai anakku? Pernah nggak Pak? Ya kan? Justru karena pakai bahasa yang baik. Kalau kita pakai bahasa yang baik, insya Allah. Maka tradisi kalau kita sering mendidik anak kita cium tangan saja Pak. Ini contoh yang sangat sederhana, teladan yang sederhana. Saat baru masuk, assalamualaikum, cium tangan kita. Sejak kecil sampai tua, sampai aki-aki, insya Allah tetap cium tangan. Betul apa tidak tuh Pak? Itu masalah akhlak. Apalagi kalau anaknya banyak itu. Kata orang banyak anak, banyak rezeki. Di sini ada nggak Pak? Ibu-ibu yang anaknya ada yang 12. Abang-abang ada nggak? Ada yang 12. Tuh kata orang dulu kan kita banyak anak, banyak rezeki ya saja. Pak Kiai. Banyak pengeluaran itu kalau lewat kecil. Kalau udah gede makan banyak anak, banyak rezeki. Karena kenapa? Pas waktu lebaran, enak tuh. Ibunya datang ya kan, didatengin tuh anak-anak soleh semuanya. Datang dah. Assalamualaikum Bu, ini mohon maaf saya nggak bisa pakai bawa-bawaan, kasih duit saya 1 juta. Wah, gembira hati ibunya. Gila nggak kira Pak? Alhamdulillah. Datang anak kedua, nanti juga 1 juta. Sampai anak 12, jumlahnya di bawah. 12 juta. Ibu, datang ibu ya. Dapat 12 juta. Udah nyebut alhamdulillah, tersegan ya. Lah suaminya bingung. Ditanya, Mama, kenapa nangis? Kan udah dapat duit 12 juta. Kok makin nangis aja? Saya nyesel Bang. Kenapa nyesel? Coba anak kita 30 juta. Itu banyak anak yang mendidik, tapi perlu diingat bagaimana mendidik anak yang soleh. Dengan kita rajin bersedekah, memberikan rezeki yang halal, insya Allah. Jangan lupa Bapak Ibu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau punya rezeki lebih untuk pergi haji Pak. Karena kalau kita punya rezeki, tiba-tiba tidak pergi haji, nanti dalam keadaan kafir kita Pak. Karena rukun Islam itu ada 5 Pak. Nah untuk setuju nggak Pak kalau Bapak punya kontrakan 2, jual 1 Pak buat pergi haji? Setuju? Pak Ustaz, saya mau nggak punya kontrakan 2, cuma ada 1, mobil 2. Jual mobil 1 buat pergi haji, setuju? Pak Ustaz, saya cuma punya kontrakan 1, mobil 1, pilih 2. Bapak Ibu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada resep Pak. Bagi kita yang belum pergi haji, saya dari guru saya dilakukan, kalau kita ingin pergi haji itu perbanyak kita baca surah Al-Hajj. Karena berbicara tentang haji kan, mudah-mudahan kita dapat panggilan Nabi Ibrahim dan dalam surah Hajj. Pergi haji tentang haji. Surah Ibrahim, baca surah Ibrahim. Ada dapat panggilan Nabi Ibrahim. Kalau kita sudah rajin baca surah Al-Hajj, nggak bisa juga Pak. Surah Ibrahim nggak bisa juga. Terakhir Pak, kalau tadi surat Ibrahim, surah apa lagi tadi? Surat Al-Hajj. Satu lagi tuh, Pak Bambang, surat tanah. Sertifikat ya. Ya barangkali ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan, atas hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, atas habis ramai ini sambung.
tapi sayang kaki sudah sampai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dalam mendidik anak kita menjadi anak yang saleh. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya, keluarga kita semuanya dibentengi akidahnya menjadi akidah yang selamat. Kita doakan yang sedang melakukan pernikahan ini kedua mempelai agar diberikan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Kalau ada jarum yang patah Pak, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf, jangan simpan dalam hati Pak ya. Mohon maaf yang besar-besarnya. Anak pitik dimakan tikus Pak. Anak pitik mati ya. Anak pitik dimakan tikus. Ambil plastik buat bungkus nih Pak. Makanya ini sengaja Pak, saya pakai gilang ini ternyata ada fungsi banyak Pak. Pakai sorban itu banyak fungsinya nih, Pak Kiai ya. Yang pertama, kalau lagi capek kita ngelap gerah gitu kan. Yang kedua, kalau ada plastik tinggal dibungkus. Makanya jadi habis ini. Jadi mohon maaf, rindu dan naik taksi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.